Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliomi Azizah dengan NPM 1009030321211 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saya salah satu anggota dari kelompok 2, adapun anggotanya diantaranya adalah Muhammad Ihsan, Devrili Delia, M. Divodianto, Amaliomi Azizah, dan Fitriani. Adapun tema dari kelompok 2 yaitu mengenai kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, Dokteranda Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membantu dalam kelancaran saya untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini hingga akhir, serta berbagai pihak yang membantu keberhasilan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi COVID-19 terhadap Pengelolaan Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini ada latar belakang masalah penelitian, yaitu menurut World Health Organization atau yang disingkat WHO, kesehatan mental semakin menjadi tantangan tersendiri ketika berada dalam rumah, ruang gerak terbatas, dan tidak terdapat banyak pilihan sarana untuk dapat menyalurkan stres yang dialami. Berbagai cara pengelolaan kesehatan mental yang baik di masa pandemi COVID-19, diantaranya mengurangi asupan berita yang membuat kita kepikiran atau stres, merencanakan rutinitas harian sebaik mungkin, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan bermedia sosial. Karena di saat pandemi ini, hiburan yang paling memungkinkan ialah berselancar di dunia digital seperti media sosial. Dengan cara menggunakannya sebagai penyaluran cerita-cerita positif yang dialami oleh kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet di Indonesia sampai tahun 2020 mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring. Hal ini terjadi karena kegunaan media sosial selama pandemi, seperti melakukan berbagai kegiatan beralih ke dalam dunia digital. Berdasarkan permasalahan itu, saya melakukan penelitian mengenai pengaruh dalam penggunaan media sosial selama pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan kesehatan mental, yang mana penelitian ini ditujukan kepada para remaja di Kecamatan Bale Endah, tepatnya di Kabupaten Bandung, karena hal ini sangat relevan dengan kondisi para remaja saat pandemi dan situasi saat ini. Selanjutnya, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan kesehatan mental yang baik di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pentingnya penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengapa penggunaan media sosial saat pandemi COVID-19 dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengelolaan kesehatan mental yang baik di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui pentingnya penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh bermedia sosial di masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu, yang pertama bagi pembaca, dapat mengemukakan pendapat tentang media sosial dan kesehatan mental yang dialami oleh remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Yang kedua bagi penulis, dapat mengetahui bagaimana penggunaan media sosial yang bijak, serta penulis dapat mengelola kesehatan mental dengan baik di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Beberapa teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yang pertama ada media sosial. Menurut Hasan, media sosial atau yang dikenal dengan jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang dapat membuat kita membangun profil dalam sistem yang tersambung dengan sejumlah pengguna lain untuk saling berhubungan dan melihat atau menelusuri sejumlah hubungan mereka yang dibuat oleh orang lain dalam sistem.
Lalu yang kedua, pandemi COVID-19. Menurut UNICEF, pada tahun 2020 mengatakan COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut SARS dan beberapa jenis flu biasa. Yang ketiga, kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Yang keempat, definisi remaja. Pendapat mengenai remaja menurut Elizabeth B. Hurlock, yakni masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ia pun menggolongkan masa remaja ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama masa pra-remaja yakni 12 hingga 14 tahun. Yang kedua masa remaja awal yakni 14 hingga 17 tahun. Yang ketiga masa remaja akhir yakni 17 hingga 21 tahun. Selanjutnya mengenai bab 3, analisis penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Seorang psikolog bernama Analisa Widianingrum menjelaskan jika penggunaan media sosial tidak dikontrol maka bisa berdampak buruk bagi penggunanya. Penelitian ini menunjukkan penggunaan media sosial secara berlebihan dapat membuat seseorang mengalami masalah psikologis. Untuk mengontrol penggunaan media sosial, analisa menyarankan untuk rehat sejenak, menerapkan nilai hidup, menyaring konten media sosial, dan memilih informasi yang bermanfaat. Analisa juga meminta untuk tidak membandingkan pencapaian orang lain di media sosial dengan diri sendiri. Ia pun mengatakan bahwa kalau hidup bukan perkara kecepatan, tapi adalah tentang bagaimana kita bertahan dalam situasi yang kita tidak nyaman. Hal ini dikutip dari CNN Indonesia. Fenomena selanjutnya mengenai angka peningkatan gangguan kesehatan mental di masa pandemi. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau yang disingkat P2P, Kementerian Kesehatan menyatakan angka kasus gangguan mental dan depresi mengalami peningkatan hingga 6,5% selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak pandemi angka gangguan mental dan depresi mengalami peningkatan mencapai 6,5% secara nasional, kata PLT Dirjen P2P Kemenkes Maxirein Rondonuwu di acara peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau yang disingkat HKJS 2021 di Surakarta, Jawa Tengah. Menurut Maxirein, meningkatnya gangguan kesehatan mental dan depresi pada masa pandemi saat ini pada angka sekitar 12 juta orang, mereka usia produktif. Penyebabnya sebagian besar antara lain masalah keterbatasan sosial karena terlalu lama diam di rumah dan karena kehilangan pekerjaan. Hal ini dikutip dari merdeka.com. Penelitian ini diperoleh melalui kuesioner atau Google Form yang dibagikan melalui media sosial. Kuesioner disebarkan kepada 107 responden, tepatnya kepada masyarakat yang masih berusia remaja di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Adapun usia remaja ini dikategorikan ke dalam 3 rentang usia, yakni remaja awal berusia 12 hingga 15 tahun, lalu remaja pertengahan yang berusia 15 hingga 18 tahun, dan remaja akhir yang berusia 18 hingga 21 tahun. Selanjutnya, diagram hasil kuesioner usia dan jenis kelamin responden. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan persentase 85% atau 91 orang. Dan jika dilihat dari rentang usia, sebagian besar responden berusia 15 hingga 18 tahun, yang mana usia ini menunjukkan remaja akhir dengan persentase 51,4% atau 55 orang. Selanjutnya, diagram hasil kuesioner jenis media sosial yang sering digunakan responden. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden sering menggunakan media sosial jenis WhatsApp. Selanjutnya, diagram hasil kuesioner mengenai lama waktu responden dalam bermain media sosial.
Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden bermain media sosial selama lebih dari 6 jam per harinya. Selanjutnya, diagram hasil kuesioner mengenai pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial terhadap hal-hal yang bermanfaat seperti penyalur kebahagiaan, media penghibur, dan relaksasi hingga berguna untuk mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, tanggapan responden atas penggunaan media sosial yang bijak di saat pandemi COVID-19. Kesimpulan dari tanggapan-tanggapan responden yaitu, yang pertama, harus dapat mengatur waktu dalam bermain media sosial dengan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, ketepatan dalam menggunakan media sosial dengan menambah wawasan informasi serta tidak menyebarkan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Selanjutnya, kajian Islam yang berkaitan dengan penelitian ini. Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau dan gundah. Dengan mengerjakan sholat secara khusyuk dan menghadirkan rasa tenang, tentram, dan damai. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat ketika ditimpa masalah yang membuat dirinya menjadi tegang. Diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini tentu mengisyaratkan pentingnya ritual sholat untuk menciptakan rasa tenang dan tentram pada jiwa seseorang. Selanjutnya, hasil penelitian. Saat pandemi, kebanyakan orang menggunakan media sosial untuk menghilangkan rasa kesepian. Individu yang melekat dengan menghindar dapat lebih cenderung menggunakan media sosial lebih banyak untuk mengurangi kesepian. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden setuju akan pernyataan-pernyataan mengenai penggunaan media sosial terhadap hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang positif. Berdasarkan hasil penelitian atau hasil kuesioner kembali lagi terhadap masing-masing individunya. Jika seseorang dapat menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, tentu kita akan mendapatkan feedback positif yang dirasakan. Begitupun sebaliknya. Seperti yang pertama, sebagai media penyalur kebahagiaan ataupun kesedihan. Yang kedua, media sosial juga mempermudah dalam mendapatkan informasi. Lalu yang ketiga, media sosial sebagai alat komunikasi antar manusia selama pandemi, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini yaitu, yang pertama, pengelolaan kesehatan mental yang baik di masa pandemi COVID-19 adalah dengan memanfaatkannya dalam penggunaan media sosial dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pentingnya penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19 yaitu agar kita dapat mengetahui informasi-informasi mengenai tugas ataupun berita-berita di luar sana. Sebagai penyalur kesedihan ataupun kebahagiaan selama kita karantina di rumah selama pandemi COVID-19, lalu dapat meningkatkan potensi diri dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengaruhnya bermedia sosial di masa pandemi COVID-19, banyak dari mereka yang kecanduan dalam bermain media sosial, sehingga banyak yang menghabiskan waktu untuk bermedia sosial selama pandemi yang dilihat dari penggunaan dalam sehari-harinya yaitu menunjukkan lebih dari 6 jam. Adapun saran dari karya tulis ilmiah ini yaitu, yang pertama, bagi responden untuk lebih mengatur waktu dalam menjalani aktivitasnya, kapan waktunya bekerja, bermain, belajar, dan bermedia sosial, sehingga tidak kecanduan dalam penggunaan media sosial, serta dapat memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, bagi penelitian lain, penelitian di bidang ini diharapkan dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas lagi.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.